Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 20 Mei 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Nah, langsung aja. Untuk hari ini, kita akhirnya sudah melewati all time high, ya. Berarti sekarang saya akan analisakan baru fresh untuk analisa yang baru ya. Ini akan saya buat pure dari time frame yang cukup besar, yaitu dari monthly. Karena kalau dibilang lagi satu minggu adalah lebih tepatnya minggu depan itu sudah penutupan candle monthly ya. Dan sekarang kita sudah punya all time high yang baru yang ada di 2441,17 ya. Itu merupakan all time high yang baru, jadi hati-hati. Apalagi ini sekedar info kalau hari ini candle daily kita tidak punya ekor sama sekali ya. Jadi akan ada ekspektasi kalau harga bakal bisa buat ekor dulu sebelum lanjut naik ya. Sedikit informasi aja. Oke, sekarang kita mulai dari monthly ya. Kita mulai dari monthly. Monthly kita sudah melihat bahwa all time high sudah di sweep ya. All time high sudah di sweep dan tinggal lagi 11 hari. Ini akan menutup candle monthly. Nah, kita akan lihat di mana candle monthly akan ditutup ya. Kalau sampai ya, amit-amit nih. Amit-amit kalau sampai lagi 2 minggu ya, lagi 2 minggu trading ini candle monthly flip bearish, wah itu sudah minggu depan sudah bisa saya bilang untuk pertama kalinya bulan Juni kita akan bisa melihat pergerakan bearish di XAUUSD 100%. Untuk pertama kalinya saya bisa bilang 100% bulan depan kita akan bearish. Jika memang candle monthly bulan Mei sekarang ini flip bearish ya. Tapi segala kemungkinan bisa terjadi memang, walaupun di sini jaraknya itu lagi 1413 pip. Itu kan nggak ngotak ya. Itu nggak ngotak sekali jaraknya. Jadi kalau dibilang ya bisa nggak itu flip bearish lagi waktu 11 hari? Ya, bisa aja sih ya. Bisa aja ya, bisa aja itu candlenya berubah jadi bearish lagi 11 hari ya kan. Siapa tahu lagi dari hari Senin sampai hari Jumat nanti turun terus minggu depan turun lagi. Jadi dengan kurun waktu lagi 11 hari penurunan bisa sampai 1400 pip. Bisa aja ya kan. Apapun bisa terjadi di market. Nah, kalau sampai memang itu terjadi flip bearish ya, bulan Juni untuk pertama kalinya bisa saya bilang itu akan berubah menjadi bearish 100%. Ya, pergerakannya akan literally bearish dan wah bakal parah sih ya. Tapi kalau nanti monthly itu memang hanya tetap menjadi candle bullish ya, berarti ya udah, berarti bulan Juni kita akan masih melihat pergerakan yang normal ya. Saya cuma concernnya adalah ini berubah menjadi bearish, itu aja sih. Kalau ini berubah menjadi bearish, wah nggak ngotak bakal turun ya. Oke, sekarang kan berubah dari monthly ke weekly. Weekly berarti otomatis kita sudah menutup candle weekly yang berada di atas penutupan sebelumnya, yaitu yang ada di 2389 ya. Yang ada di penutupan 2389. Kalau dilihat candle weekly-nya di sini, bentar nih kenapa bisa punya ekor candle weekly-nya? Oh, ada gap sedikit ya ternyata. Ada gap ternyata sedikit di sini ya. Candle weekly nggak kelihatan. Candle weekly sebenarnya sih startnya dari sini, dari 2413 kayak di daily ya. Kayak di daily kan dari 2413 kelihatan. Dari weekly sih di sini ada ekor ya, tapi sebenarnya sih ini nggak ada ekor ya, cuma gap kayaknya nih. Nah, otomatis untuk dilihat candle weekly kita berhasil tutup di atas penutupan weekly yang di tanggal 15 April dan juga 22 April, berarti menandakan kita akan beneran bullish ya, beneran bullish untuk satu minggu ini ya, untuk satu minggu ini. Tapi apakah akan bergerak bearish terus-terusan dan bergerak bullish terus-terusan dan menciptakan all time high baru? Bisa aja ya, bisa aja. Tapi yang saya inginkan sekarang adalah dari segi weekly, at least dia turun ke 2400 atau ke 2390 kalau boleh saya genapkan di sini ya. At least dia turun sampai ke 2390 atau ke 2400 untuk retest area tersebut untuk bisa melanjutkan tren kenaikannya. Tapi kalau weekly pada minggu ini itu tutup di bawah 2390 atau ekstrimnya di bawah 2380,
ya. Atau enggak paling ekstrim sampai ke 2360 penutupan weekly pada minggu ini, ya. Kalau sampai penutupan weekly itu ada di 2360 di sini, ya, ini berubah menjadi bearish dan tutup di sini, ya. Berubah menjadi bearish dan tutup di sini istilahnya. Minggu depan berarti kita akan bisa melihat penurunan dan berarti candle monthly akan berubah menjadi flip bearish. Ya, kemungkinan bisa terjadi. Ya, tapi kalau penutupan weekly cuma bukan penutupan weekly ya. Penurunan weekly cuma sampai 2400 atau enggak sampai 2390, ya turun sampai sini dan kemudian dia lanjut naik ke atas, ya. Ya sudah, berarti memang kita akan melihat kenaikan lebih lanjut dan kita bisa melihat all time high yang baru. Ya, seperti itu. Oke. Ingat all time high sekarang itu sudah di break untuk pada minggu ini, ya, di 2431,38, beda tipis lah ya. Ini sekarang saya pakai broker yang baru, yang saya pakai sekarang untuk ini adalah FX Open, ya. Ini saya pakai sekarang FX Open. Biasanya kan kemarin pakai forex.com, ya. Untuk sekarang berarti kita weekly otomatis sudah close ya, sama kayak saya bilang tadi, at least penurunan saya harus bisa penurunan itu ke 2400 atau ke 2390 baru lanjut kita bisa naik, ya, seperti itu. Itu secara weekly. Nah, kalau dilihat secara weekly berarti kita sudah punya satu area demand yang baru, ya. Ini merupakan area demand weekly yang sangat besar, ya, yang seperti sudah saya bilangin juga ini adalah bullish engulfing yang kemarin, kalau satu minggu kemarin kalau kalian ingat penurunan saya perlu itu sampai ke 2338 atau nggak sampai 2340 ya kan, kalau nggak salah minggu lalu saya bilang pada saat pembukaan di tanggal 13 Mei kemarin harga turun dan kemudian harga bergerak naik. Berarti sekarang ini sudah menjadi area bukan fresh sih, ini lebih tepatnya area demand weekly. Ya, berarti ini akan menjadi area demand weekly. Kalau sampai area demand weekly-nya lewat, ya sudah, secara weekly kita akan bisa melihat penurunan sampai ke 2200. Ya, itu secara weekly. Ingat, ini adalah area demand weekly yang baru disentuh sekali. Ya, ini kalau kalian lihat ini turun menyentuh area demand dan kemudian terbang. Kenapa saya pada saat di tanggal 13 Mei tidak mengkategorikan ini sebagai area demand? Ya, karena kita masih dalam kondisi di bawah candle merah di sini yang ada di tanggal 22 April ya, belum bisa saya katakan area demand. Ketika dia sudah break di atas dengan power bullish yang signifikan, ya udah di sini baru saya kategorikan sebagai area demand, dan walaupun di sini area demandnya bukanlah yang fresh banget ya. Memang dia membuat penurunan, mengambil kekuatan sedikit sebelum akhirnya dia didorong naik lebih tinggi. Oke, jadi di sini ada satu area demand sudah tidak fresh ya, sudah pernah disentuh sekali. Sorry tadi bersin bentar. Dia turun sedikit kemudian dia naik lagi ya. Dan ini sudah tidak fresh ya, ini sudah tidak fresh, berarti kalau harga weekly ini kalau harga turun sampai ke area demand weekly lagi dan mantul, ya sudah, berarti memang masih bisa ada kekuatan di sini ya. Tapi kalau dia break ke bawah sekali lagi ya weekly, ini dia turun ke bawah, kemungkinan kita akan bisa melihat penurunan XAUUSD sampai ke area sideways sebelumnya yang ada dari harga 2200 sampai 2150 di sini. Ini akan bisa penurunan sampai sini. Ya. Ini akan bisa sampai sini kalau memang secara weekly tutup di bawah area demand-nya di sini. Oke. Berarti tadi sudah ada monthly, sudah ada weekly juga, yang penting diingat ya. Dan sekarang kalau saya ukur kemana sekarang pergerakan dari XAUUSD. Kalau berarti kita bisa ukur secara Fib sekarang ya. Kalau kita ukur secara Fibonacci sekarang berarti harga di sini kayaknya sudah melewati semua level 1618 sih seharusnya ya, kalau nggak salah ya. Bentar ya, saya ukur dulu. Lagi sedikit sih ya, ini sih lagi sedikit. Ini saya tarik Fibonacci yang paling besar ya. Yang dimana ini merupakan dari September 2011 sampai low di November 2015. Itu kalau kalian lihat, ini saya tarik Fibonya untuk mencari titik tertinggi selanjutnya ya. Berarti titik tertinggi selanjutnya adalah sampai ke 2460. Berarti kalian bisa
patokan dulu untuk sampai di 2460 berapa itu ya, 2460,7 ya, berarti 2460 atau nggak sampai 2461. Kalau saya pribadi sih sampai 2460 aja ya, sampai 2460 aja supaya bisa nggak terlalu jauh banget ya dari Fibonacci 1618 ya. Kalau ini kena dan muter, wah itu bisa bahaya sih ya, itu bisa bahaya. Itu secara dari segi monthly ya, ini merupakan Fibonacci extension monthly. Ya kalau kalian lihat ini lagi sedikit sekali ya, lagi sedikit sekali kena ke 2460. Bisa saya sih dia kena di towel doang kemudian drop, bisa aja. Ya, kalau dia lewat ya sudah, berarti bisa sampai ke 2800 ya. Itu pun kalau bisa lewat ya, itu pun kalau bisa lewat. Oke. Itu secara monthly extension. Kalau kita ukur lagi ya secara kita pakai swing terdekat ya, itu kan swing terjauh ya. Kalau kita pakai swing terdekat yang dimana ini adalah dari sini ya. Swing terdekat itu dari tanggal 7 Maret 2022 sampai di 3 Oktober 2022 itu sudah lewat juga ya. 1618 sudah lewat dari 2350. Oke, sekarang kita oper lagi swingnya. Yang bisa saya pakai berarti yang di sini kayaknya ya. Coba kita ukur lagi. Kita ukur harga sudah melewati 272 juga ya, sudah melewati jauh sekali. Kalau diukur lagi ya, kalau diukur lagi dari sini sampai sini, ini harga juga sudah melewati 2618 ya. Berarti sekarang kalau diukur lagi secara weekly ya, berarti kita akan mengambil dari swing high di sini sampai swing low terakhir di sini ya. Kalau dilihat ini weekly belum tutup di atas 100% Fibonya. Kemungkinan masih ada chance peluang sampai ke 2473 atau enggak sampai ke 2500 secara weekly ya. Tapi kita perlu penutupan weekly di atas 100% kalau ingin bisa melihat pergerakan harga di extend sampai ke 272 di harga 2473 ataupun sampai ke 2526. Ya, ini merupakan extension Fibo yang terdekat banget ya selama bulan April sampai Mei ya, berarti 1 bulan kemarin ya, candle 1 bulan kemarin di sini. Oke, itu kalian bisa patokan untuk Fibonacci extensionnya ya. Berarti hanya 2 Fibonacci extension yang bisa dipakai, yaitu yang major yang tadi di monthly dan juga di weekly. Ini merupakan yang terdekat ya, itu. Jadi harap diingat level-levelnya jika memang weekly ini tutup di atas 100% Fibo ya. Berarti ada gap sedikit ya, berarti dari 2473 sampai ke 2460 ya, ada gap sedikit. Berarti kalau kalian mau pakai bisa seperti ini untuk mencari targetnya ya, kalau memang 100%-nya lewat. Oke, secara daily bagaimana? Secara daily ya, penutupan daily otomatis kita sudah lewat ya, penutupan daily kita sudah lewat di atas area 2389 ya. Berarti kalau dilihat sekarang secara daily, ingat oke sebentar, saya coba cocokkan dulu ya. Secara weekly ini adalah area demand-nya. Kalau secara daily saya drag ke samping, ada beberapa area demand yang sebenarnya di sini masih berlaku ya. Yang pertama di sini ya, ini merupakan area demand daily. Ingat, ini merupakan area demand daily. Kalau sekarang kita punya area demand rally, base rally yang bisa dipakai, yaitu yang ada di sini sebesar ini memang ya, yaitu dari harga 2396 sampai ke 2370. Memang sih besar banget memang ya, tapi nggak ada salahnya kalau kalian mau pakai sebesar itu juga, no problem ya, karena ini merupakan area resisten juga sebelumnya, dan ini juga ada base, dan base juga sudah di break, dan ini juga ada area demand. Makanya tadi secara weekly saya memerlukan harga itu turun at least sampai ke 2400 atau ke 2390, berarti dia akan meretest area demandnya ya, yang dimana berarti otomatis dia akan meretest area demand dulu sedikit sebelum nanti dia bisa naik sampai ke 2460 ataupun sampai ke area kotak di sini ya, yang dimana ini ada overlap sedikit antara extension 1618 monthly Fibo dan juga extension 1272 weekly Fibonacci ya. Jadi yang saya harapkan sekali lagi harga itu turun dulu sedikit sebelum lanjut bisa naik lagi. Tapi kalau memang harga itu memang bisa bergerak turun sedikit sebelum
naik lagi. Tapi kalau dia malah break ke bawah seperti ini hari ini, ya kan siapa tahu. Secara hari ini kita sih nggak punya berita apapun hari ini. Ya, kita cuma nanti malam itu hanya ada berita dari member-member FOMC. Ini sih lumayan banyak ya, komentar-komentar ataupun pidato-pidato dari beberapa member FOMC. Ada Bostic, ada Barr, ada Jefferson. Kemudian dini hari ada Mester, ya lumayan banyak di sini untuk member FOMC. Jadi kalau memang nanti member FOMC memberikan statement sedikit apa ya, memberikan statement yang bisa memboost indeks dolar naik, ya berarti kemungkinan XAUSD akan bisa ditekan turun sedikit, ya karena berarti bisa ketika indeks dolar didorong naik berarti indeks yieldnya, 10-year yieldnya itu akan bisa didorong naik, yang 10 tahun dan juga 2 tahun, berarti otomatis XAU juga akan bisa bergerak turun sih. Dan berarti otomatis kita menginginkan harga itu retest dulu sampai ke 2400 sebelum lanjut naik. Itu ya. Itu ingat ya, area-areanya ini adalah demand daily dan juga ini adalah demand daily. Kalau dilihat apakah demand daily di sini bisa dipakai? Kalau dilihat sih ini nggak bisa dipakai sih. Ya, kalau saya pribadi sih nggak bisa saya pakai. Kenapa? Karena ini kurang bagus aja sih. Saya lebih bagus, lebih perfect di sini yang ada di 2400 daripada mepet kayak gini kan. Saya lebih prefer untuk melihatnya cuma satu doang di sini dan juga di sini. Itu aja. Kalau di tengah-tengah di sini saya tidak kategorikan sih. Sebenarnya bisa, tapi kalau nggak ada base-nya di sini. Kalau ini dari 2360 dan terbang ya, di sini bisa kategorikan sebagai area demand. Tapi dia karena di sini rally, base rally, base rally, saya pakai menggunakan base terakhir di sini. Itu aja sih gampangnya ya. Dan kalau dari segi sudut pandang time frame H4, di sini saya bisa kasih satu update untuk trend line yang bisa kalian jadikan patokan sebagai guidance juga, yaitu yang dimana di sini dari harga 2277 yang dimana kalian bisa tarik untuk sebagai acuan trend line ya. Dan di sini harga juga berada di atas trend line ya, berarti otomatis harga di sini masih respect trend line, dan dimana berarti kalau dia turun ya, kalau dia turun berarti kemungkinan dia akan bisa meretest trend line dan juga meretest area demand, berarti dan juga kita bisa open buy di sana dengan target sampai ke 2460 ya. Walaupun di sini harganya pergerakannya naik ya, kita tetap menginginkan harga itu retest dulu ataupun turun dulu sedikit, koreksi sedikit sebelum lanjut bisa bergerak naik ya. Tapi kalau ini area demandnya lewat ya, kita memang masih tetap open posisi buy ya, tapi tetap harus dengan konfirmasi ya, jangan hanya asal open buy juga ya, nggak gitu juga caranya ya, supaya kalian tidak kena yang namanya fake out dan sebagainya seperti itu. Ini secara H4 ya, ini harga masih di atas trend line, berarti masih bagus untuk bisa ambil posisi buy. Jadi kalau misalnya secara daily ini lewat area demand, secara H4 juga lewat area trend line, kalian mau nge-sell, it's okay, nggak masalah, karena targetnya itu bisa sampai ke 2300 ya. Menurut saya sih kalau harga itu nanti bisa terbang tinggi ya, bukan terbang tinggi, turun jauh ke bawah dan melewati area demand daily, melewati trend line, masih bisa ngebuy, yang penting kalian cari area-area yang bagus ya. Ini intinya masih dalam kondisi bullish structure yang sangat luar biasa, karena kalau kalian lihat ini berarti market itu ya, bisa saya bilang pergerakan secara H4 ya, secara H4 itu terakhir anggaplah kita cari swingnya itu di sini ya. Swingnya di sini, dia turun seperti ini, kemudian dia naik, turun seperti ini, kemudian dia terbang ya, dia terbang sampai sini. Kemudian ketika dia turun tidak melebihi swing di sini, berarti dia turun sampai sini ya. Dan di sini harga sudah break high di atasnya ya, sudah break high di atasnya. Jadi kalau dia pun turun ya dan melewati area ini, kalau dia pun turun melewati area demand daily, melewati trend line, selama dia tidak melewati demand daily yang valid di bawah di sini ya, yang tadi, dan juga itu merupakan campuran weekly demand juga, ya otomatis kita masih nge-buy doang sebenarnya ya.
Tapi kalau kalian mau sell ya tipis-tipis aja, nggak usah dipermasalahkan. Kecuali ini lewat ya, demand daily tadi ini lewat dan juga percampuran demand weekly lewat, ya semuanya lewat ke bawah. Intinya melewati 2280 atau ekstrim melewati swing terakhir di sini ya, di 2260. Ketika itu lewat, ya sudah, otak kita bisa bergeser dari yang otomatis nge-buy berubah menjadi otomatis nge-sell. Target sampai mana? Ya sampai yang tadi ya, area sideways di weekly tadi dari 2200 sampai 2150, bisa sampai sini ya. Yang penting harga itu tidak melewati 2260 dan juga melewati area demand dan juga demand weekly tadi ya. Ini pergerakannya, marketnya sudah membuat high yang baru ya, sudah membuat high yang baru. Ini high 1, ini low yang baru, kemudian di sini dia sudah membuat high yang baru di sini. Nah, kalau kalian ukur apakah boleh tarik Fibo dari paling bawah di sini sampai ke paling atas di sini, boleh aja, nggak masalah. Yang penting bener nggak di sini adalah high tertingginya, ya kan? Siapa tahu ini berubah bergeser-geser ya kan? Geser-geser-geser, daripada gitu. Mending lihat dulu bener nggak ini sudah mencapai titik tertinggi, titik nolnya. Kalau sudah benar inilah titik nolnya, oke, kalian bisa pakai untuk Fibo-nya dari swing terakhir di sini sampai ke yang tertinggi di sini. Dan kalau kalian lihat juga ya, itu 23,6 ada di 2400, 38,2 ada di 2375 dan ini juga di dalam area demand-nya. Kemudian 2358 itu juga adalah area support become resistant juga sebelumnya dan ini juga menjadi area resistant juga. Dan di 61,8 ada di 2340 yang ini juga area merupakan base ataupun area resistance become support sebelumnya ya. Jadi ini kalau dilihat secara Fibo, kalau benar ini ya, kalau benar ini merupakan titik nolnya ya, so far sih ini merupakan titik nolnya. Kalau benar ini adalah titik nolnya, ya udah berarti kita akan bisa melihat penurunan retracement-nya secara logis seperti ini ya, bisa pakai Fibo-nya. 23,6 2400, 38,2 ada di 2378. Intinya ada di dalam area kotak demand daily tadi. 50% merupakan 2358. Ini ada satu base kecil di H4. Kemudian 2340 61,8 ini merupakan swing terakhir di sini sebelum dia terbang. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi buy gimana? Ya, kayak tadi saya bilang, ya intinya kita itu nge-buy doang otaknya, titik. Boleh nggak kita nge-sell? Boleh aja, nggak masalah ya. Boleh aja nggak masalah, yang penting kalian penempatan stop lossnya bener, itu aja ya. Per sekarang sih ya, per sekarang yang bisa saya kasih untuk dari segi time frame H1 demand terdekat, kita punya kita bisa kasih area-area yang bagus ya. Contohnya ini akan saya buat untuk resistance all time high sebelumnya ada di harga 23. Ini kenapa geser dia? 31,38 ya di sini. Kemudian di sini saya akan kasih adalah psikologi number yang ada di harga 2400. Sekali lagi ini adalah angka bulat ya, 2400. Dan kalau bisa saya kasih lagi area selanjutnya adalah di harga 238 sebentar, kayaknya di H4 sih lebih bagus ya. Enggak sih, nggak kelihatan di sini. Kayaknya sih di sekitaran 23. Bentar, kayaknya di sana 237. Di sini aja deh ya. Yang ada di 2373. Ya, yang ada di harga 2373 ini merupakan kalau dibawa ke H4 kena nggak ya? Oke, dibawa ke H4 masing. Ya, 2373,5 sih. Coba ya, 2374 H4 oke. Kemudian dibawa ke H1 oke juga, nggak masalah. Berarti kalau dilihat 2400 merupakan psikologi angka bulatnya. Kemudian low terendah itu ada di 2373,5. Jadi kalau kalian consider ambil posisi buy ya otomatis di area kota ini ya, berarti dari 2400 sampai ke 2370. Secara H1 di sini bisa saya kecilkan untuk area demand-nya itu ada di sini, di base-nya di sini ya.
yang ada di harga 2387 sampai ke 2381. Ini untuk lebih kecilnya ya, secara besarnya tadi di daily ya. Untuk selanjutnya di mana untuk area-areanya yang tadi ya, sesuai yang ada di time frame H4 tadi untuk masalah Fibonacci-nya. Berarti di sini juga ada ya, yang ada di harga 2354 lah ya, 2354 secara H4. Kemudian kalau dicari lagi swing bawahnya itu ada di 2334,5 ya. Jadi kalau kalian menarik Fibo lagi kayak tadi di sini sampai nolnya di sini, ya udah ini kan mepet nih ya, 2358 dengan 2354, 2340 mepet dengan 2334. Ya biar tipis lah ya, seperti ini. Itu jadi kalau kalian mau pakai H4-nya untuk masalah support resistannya bisa seperti ini ya. Ini menjadi resisten di break, di retest kemudian naik. Kalau secara H4 ini harga sudah break di atas 2400, kita akan tunggu harga itu retest 2400 dulu ya. Antara dia turun sampai 2400 kemudian naik, atau turun dulu sampai ke area demand di sini sebelum lanjut naik. Itu aja sih ya. Intinya otaknya nge-buy dulu. Sekarang di harga sekarang atau enggak pada saat nanti kalian tonton videonya masih di atas 2420 ya. Selama harga masih di atas 2420 kalian mau nge-sell ya silakan aja sih, selama kalian mau stop lossnya jauh, itu aja. Kalau kalian mau maksa sell, stop lossnya berarti otomatis di atas all time high sekarang yang ada di 2440 ya, berarti taruhlah di 2442, 2443 ya, taruhlah di sana kalau kalian pengen ya. Kalau saya pribadi sih ogah. Kalau saya pribadi lebih baik tunggu di 2400, putar balik baru bisa nge-buy. Kalau dilihat sih ya di sini di M5 apakah ada liquidity baru yang bisa diambil sebelum harga terbang? Kalau dilihat sih di sini harganya secara M5 dan juga M15 nggak ada yang bagus sih ya, nggak ada yang bagus juga di sini di M15, di M5 nggak ada yang bagus areanya untuk bisa diambil liquidity-nya sih ya. Ini sih perjalanannya normal. Kalau boleh saya bilang malah kalau ini potensi break di bawah 2416 ya, kalau dari segi kalau ya benar dari segi M30 sebentar M15 dan juga M5 sih ya. M15 saja. Kalau secara M15 atau enggak M30 harga berhasil tutup di bawah 2412 atau enggak di bawah 2413 lah, pokoknya sekitaran inilah ya. Ini kalau dilihat berarti di ini tengah-tengahnya itu ada di harga 2413,75. Kalau secara M15 ini drop. Kalau secara M15 ini drop sampai bawah ke sini, ya kalian mau ke sinder ambil sell dikit, oke lah, nggak masalah ya, sampai ke 2400 kan lumayan tuh ya. Bisa sampai 130 pip, nggak masalah ya. Gitu. Kalau kalian mau ambil posisi buy terdekat sih ya, di M15 ada demandnya memang ya, di M15 ada demandnya di sini. Di sini area demand M15. Kalau saya pribadi sih nggak akan saya pakai di sini ya, walaupun di sini kriterianya ada sebagai area demand. Kalau saya pribadi sih mending tunggu di 2400 atau di 23 di sini ya, yang tadi 2380, 2390. Pokoknya sampai sini ya. Kalau di sini sih mungkin saya akan nge-buy mungkin tipis saja ya. Saya nggak mengharapkan harga itu bakal loncat di sini sih ya. Tapi kalau memang harga itu bisa lompat di sini ya, dari 2413 dan kemudian lompat naik ya sudah sih ya, berarti nggak dikasih untuk ambil posisi buy di harga yang diskon di bawah. Tapi kalau memang harga itu nanti bisa drop di bawah 2413 ya, mungkin saya akan counter sedikit sell. Targetnya mungkin nggak sampai 2400, mungkin cuma sampai 2405 ya, atau mungkin sampai ke 2407. Intinya nggak sampai 100 pip sih, mungkin cuma 50-80 pip ambil sih. Kalau saya pribadi gitu. Kalau memang dikasih kesempatan bisa ambil posisi sell di bawah 2413. Kalau nggak dikasih ya sudah, mungkin saya akan skip hari ini ya. Untuk nanti sore karena ini pergerakan marketnya libur ya, market Eropa ini saya rasa ada yang libur nih, Jerman, Swiss dan juga Prancis ini holiday ya. Jadi saya rasa nanti sore live-nya saya akan
skip dulu untuk hari ini ya. Untuk detailnya, untuk update di XAUUSD mungkin saya akan hanya bahas di grup Discord nanti ya. Di grup Discord ini akan saya bahas kelanjutan nanti sore. Misalnya kalau harga yang bisa all time high baru atau malah dia turun ke bawah, itu ya sih. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD dengan kondisi kita sudah membuat all time high baru. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika pun kalau kalian ada pertanyaan seputar analisa seperti ini, yang dimana karena nanti sore saya pribadi nggak ada live karena marketnya libur ya kan, market Eropa ya. Jadi silahkan tinggalkan komentar di bawah dan nanti saya bisa balas komentar nanti di sana. Oke. Jadi terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.